Pernah ngerasa nggak sih? Kayaknya tim kamu tuh sibuk banget. Meeting terus, ngerjain ini itu, tapi kok rasanya nggak ada kemajuan yang berarti. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas ide-ide utama dari buku Impact Force Product Teams karya Matthew Lemay. Kita bakal cari tahu gimana caranya geser fokus dari yang penting sibuk jadi yang penting ngasih dampak beneran. Ternyata ya, ini bukan cuma perasaan kita doang loh. Coba deh lihat, kutipan ini dari Daniel Ek, CEO-nya Spotify, dan ini diucapkan pas lagi ada PHK besar-besaran. Serius kan? Intinya, dia bilang banyak banget orang yang sibuk ngerjain kerjaan di sekitar kerjaan, bukan kerjaan intinya yang punya dampak. Ini tuh masalah klasik di banyak perusahaan, sibuk disamain sama progres, padahal beda jauh. Nah, disinilah letak krisisnya. Banyak banget tim produk yang ngerasa, kita kan udah ngelakuin semuanya dengan bener loh. Mereka udah agile, udah riset pengguna, udah A/B testing, semua checklist dicentang. Tapi kok anehnya hasilnya tuh kayak hampa gitu, nggak nyambung sama tujuan bisnis. Ujung-ujungnya cuma capek sama bingung doang. Si penulis bukunya sendiri, Matthew Lemay, punya cerita yang, mungkin relate banget buat sebagian dari kita. Jadi, bayangin ya, tim dia ini tim bintang kelas, prosesnya rapih, kerjanya sempurna, pokoknya idaman banget deh. Tapi, ada satu masalah gede. Mereka ngerjain fitur buat produk yang gratisan. Sementara itu, di pojokan sana, ada tim lain. Tim kecil, kerjanya berantakan, tapi justru mereka lah yang jadi mesin uang perusahaan. Dan akhirnya, ya datanglah momen kebenaran yang pahit. Ternyata, nilai sebuah tim itu bukan diukur dari seberapa rapi prosesnya, tapi seberapa besar kontribusinya ke kantong perusahaan. Timnya si Matthew ini dihadapkan sama dua pilihan yang gak enak. Mau nggak mau harus bantu tim yang menghasilkan duit, itu atau ya udah siap-siap aja jadi nggak relevan lagi. Jebakan kesibukan ini saking umumnya sampai ada namanya loh, namanya lingkaran setan rendah dampak. Kedengarannya serem ya? Emang, ini tuh siklus yang bahaya banget. Tim ngerasa produktif, padahal diam-diam mereka lagi ngegerogoti produk dan bisnisnya sendiri. Jadi cara kerjanya tuh gini. Tim milih ngerjain tugas-tugas kecil yang gampang, yang kelihatannya aman. Tapi setiap fitur kecil itu nambahin kerumitan di produk. Makin rumit produknya, makin susah buat ngerjain hal-hal besar yang beneran penting. Nah, karena yang penting itu susah, timnya jadi balik lagi deh milih kerjaan yang gampang. Siklus ini muter terus. Produknya makin gendut tapi nggak ada kemajuan yang berarti. Oke, kita bedah langkah-langkahnya ya, biar kebayang. Pertama, tim ngeluarin fitur-fitur kecil yang dampaknya ya gitu-gitu aja. Terus, produknya jadi makin kompleks, makin ruwet. Akibatnya apa? Mulai deh tuh ada konflik, saling ketergantungan antar tim yang bikin pusing. Ujung-ujungnya, semua orang jadi takut buat nyentuh bagian inti yang ngasilin duit. Jadi, ya balik lagi ke langkah nomor satu, ngerjain fitur kecil yang aman. Gampang banget kan kejebak di sini? Ngeri. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya bukan dengan kerja lebih keras. Bukan. Tapi dengan mengubah total cara kita berpikir. Kita harus geser dari orientasi sibuk ke orientasi dampak. Beda banget loh mentalitasnya. Kontras banget. Di satu sisi ada tim yang mainnya aman, hindari sorotan, ambil target kecil yang gampang diukur, dan yang penting prosesnya bener. Nah, di sisi lain ada tim yang berani berjuang. Buat kerjaan paling penting, mereka ambil target besar yang bahkan di luar kendali mereka. Dan yang paling krusial, mereka sadar kalau keberadaan mereka itu butuh biaya, jadi harus ngasih nilai balik. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Tim kamu lebih mirip yang mana? Oke, jadi gimana caranya jadi tim yang berorientasi dampak? Jelas kita nggak bisa asal tebak-tebakan. Langkah paling pertama dan paling penting adalah kita harus definisikan dulu dengan super jelas, sukses buat perusahaan kita tuh sebenarnya kayak gimana sih? Dan semuanya itu dimulai dari satu pertanyaan sakti ini. Pertanyaan ini nih yang maksa kita buat berhenti ngomongin fitur terus dan mulai fokus ngomongin hasil. Ini fondasinya. Kalau ini nggak jelas, ya semuanya bakal goyah. Ya, tentu aja definisi dampak itu beda-beda ya buat tiap perusahaan. Kalau kamu kerja di startup yang lagi cari suntikan dana, dampak itu mungkin artinya jumlah pengguna aktif harian. Kalau di perusahaan TBK, jelas dampak itu soal pendapatan per kuartal yang dilaporin ke pemegang saham. Buat organisasi nirlaba, beda lagi. Dampak itu ya seberapa dekat mereka mencapai misinya. Intinya apa? Kita harus benar-benar paham model bisnis kita. Dan cari tahu metrik apa yang paling penting.
Oke, setelah kita tahu definisi sukses dan dampak itu apa, sekarang saatnya kita pakai itu sebagai kompas. Ini bukan cuma buat dipajang di dinding ya, ini harus jadi alat buat kita ngambil keputusan setiap hari, buat nentuin prioritas kerja. Nah, ini dia pertanyaan saktinya yang kedua. Ini saringan utama buat semua ide. Jadi, sebelum kalian mulai ngerjain proyek baru, coba deh berhenti sejenak dan tanyain ini ke tim. Seandainya nih, semua berjalan mulus, skenario terbaiknya, dampak paling gede yang bisa kita dapat dari kerjaan ini tuh apa? Percaya deh, pertanyaan simpel ini bakal langsung ngefilter banyak banget ide yang sebenarnya nggak sepadan sama effortnya. Biar lebih gampang, kita pakai contoh skenario ya. Anggap aja ada satu tim yang dapat target buat dapetin 10.000 pengguna baru. Nah, mereka punya 3 ide di kepala. Kira-kira mana yang harus diprioritaskan? Pas mereka coba bikin estimasi kasar aja, jawabannya langsung kelihatan jelas banget. Ide pertama, utak-atik landing page. Paling banter dapat 100 pengguna. Wah, ini sih jelas buang-buang waktu. Coret. Jadi pilihannya tinggal 2. Upsell ke super user yang potensinya 1.000 pengguna, atau rombak total proses onboarding yang potensinya bisa nyampe target 10.000. Tiba-tiba, diskusinya jadi jernih banget kan? Nggak ngalor ngidul lagi. Nah, ini nih bagian favorit saya. Bagian yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Ternyata pendekatan yang super fokus ke bisnis ini, ujung-ujungnya punya manfaat yang sangat manusiawi buat kita sebagai anggota tim. Si penulis Matthew Lemay menyimpulkannya dengan keren banget. Dia bilang, dari pengalamannya, tim produk yang paling nyambung sama tujuan bisnis, itu adalah tim yang paling efisien, paling efektif, paling solid, dan yang paling bahagia. Jadi fokus ke dampak itu bukan soal nambahin tekanan, tapi justru sebaliknya. Ini tentang kebahagiaan dan kepuasan kerja. Jadi kalau kita rangkum, ini loh hadiah utamanya. Kita dapat kejelasan dan fokus. Pekerjaan kita jadi terasa lebih berarti. Dan yang paling penting, rasa cemas dan risiko burnout itu berkurang drastis. Kenapa? Karena pas kita yakin kerjaan kita itu ngasih dampak, kita bisa fokus pas jam kerja. Dan pas sudah waktunya pulang, ya pulang. Bener-bener istirahat. Kita bisa bebas dari beban pikiran, kerjaan gue ada gunanya nggak ya? Yang kadang suka menghantui sampai malam. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk tapi penting banget. Bayangin hari ini bos kamu datang dan nanya, coba jelasin, kenapa perusahaan harus terus bayar gaji tim kalian? Kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan itu dengan lantang dan percaya diri, mungkin ini saatnya buat mulai terobsesi sama yang namanya dampak. Gimana, udah siap jawab?